Saya akan membahas tugas bahasa Indonesia saya yang berjudul penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Christine Barata. Let's go. Nah, jadi bahasa Indonesia yang baik konsepnya berbeda dengan bahasa Indonesia yang benar. Sehingga bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar dan bahasa Indonesia yang benar belum tentu baik. Yang dimaksud dengan penggunaan bahasa yang baik adalah penggunaan yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 laras yang dapat digunakan sesuai situasinya. Yang pertama, ragam beku. Digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit memungkinkan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengadilan, dan upacara pernikahan. Yang kedua, ragam resmi. Digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, jurnal ilmiah. Dan yang ketiga, ragam konsultatif. Digunakan dalam pembicaraan yang terpusat, transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di kampus atau pasar. Yang keempat, ragam santai. Digunakan dalam suasana tidak resmi, dapat digunakan oleh orang yang belum tentu saling kenal dan akrab. Dan yang kelima, digunakan oleh orang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Contoh bahasa Indonesia yang baik tetapi tidak benar. Si A, Bu, kopi 1 gulanya sedikit aja. Kata si B, pakai susu. Jawab si A, nggak usah Bu. Ragam bahasa Indonesia yang baik cenderung menggunakan kosakata yang tidak baku dan selalu meninggalkan imbuhan yang ada. Penggunaan bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi pembentukan kata, pengkalimatan maupun penulisan ejaan. Berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa, baik kaidah untuk bahasa baku, tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri ragam bahasa baku yang digunakan yaitu: yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Acara itu sedang kami ikuti, dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Yang kedua, penggunaan kata baku, misalnya cantik sekali, bukan cantik banget. Uang dan bukan duit, tidak mudah dan bukan gak gampang. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang sempurna atau EYD. Yang keempat, penggunaan bahasa lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan secara umum, dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialog setempat atau bahasa daerah. Kriteria penggunaan bahasa yang benar. Kriteria yang digunakan melihat penggunaan bahasa yang benar adalah kaidah bahasa dan kaidah itu sendiri. Meliputi 6, yaitu: yang pertama, tata bunyi atau fonologi. Yang kedua, tata bahasa atau kata dan kalimat. Yang ketiga, kosakata. Yang keempat, ejaan. Yang kelima, makna. Dan yang keenam, pelogisan. Pada aspek tata bunyi, kita mungkin sudah mengenal bunyi F, V, dan Z. Contoh kata-kata yang benar adalah fajar, fakir, motif, variabel, vitamin, dan bukan fajar, fakir, motif, aktif, variabel, dan vitamin. Pada aspek pelafalan termasuk juga aspek kata bunyi. Contohnya, pelafalan yang benar adalah konteks bukan kontek, ekspor bukan ekspor.
Ingat, dalam kalimat mandiri, pada kalimat mandiri harus memiliki subjek, predikat, objek, dan keterangan. Contoh kalimatnya, pada tabel di atas memperlihatkan bahwa wanita lebih banyak daripada pria. Jika kata pada ditiadakan, kata tabel di atas menjadi subjek. Dengan demikian, kata itu menjadi benar. Pada aspek kosakata, kata-kata seperti bilang, kasih, dan udah lebih baik diubah berkata atau mengatakan, memberi, sebentar, dan sudah, agar menjadi bahasa Indonesia yang benar. Dalam segi ejaan, penulisan yang benar adalah analisis, hakikat, objek, jadwal, dan kualitas. Dalam segi makna, penggunaan bahasa yang benar berkaitan dengan ketetapan, menggunakan kata yang sesuai dengan makna, seperti dalam bahasa ilmu tidak tepat jika digunakan kata yang bermakna konotatif atau kiasan. Contoh bahasa Indonesia yang benar tetapi tidak baik. Si A, Ibu, berapa harga 1 kilo daging sapi? Si B menjawab 100.000. Lalu si A bertanya kembali, bolehkah saya menawar 80.000? Contoh situasi resmi. Si A, masalah yang ingin saya tanyakan adalah masalah teknis. Kalimat ini sesuai digunakan dalam situasi resmi, tetapi susunannya tidak benar karena penempatan bentuk pasif personalnya yaitu saya dan tanyakan diselingi oleh kata lain yaitu tanyakan. Dalam bentuk pasif, personal ini dapat diganti seperti saya, kami, dia, dan mereka. Jadi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah menurut ragamnya dan benar menurut tata bahasanya. Yang dimaksud dengan menguasai bahasa adalah dapat menggunakan ragam bahasa sesuai dengan fungsi dan situasinya. Tujuan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar informasi yang ingin disampaikan kepada penerima dapat dipahami, kepada pendengar dapat dipahami oleh mitra tutur dengan baik. Yang perlu diperhatikan dalam ragam lisan yaitu yang pertama, perlu kehadiran lawan tutur. Yang kedua, unsur gramatikal tidak lengkap. Yang ketiga, terikat ruang dan waktu. Yang keempat, dipengaruhi punktuasi, jeda, dan ritme suara. Yang kelima, kebakuan lafaz. Yang perlu diperhatikan dalam ragam tulis yaitu yang pertama, tidak perlu kehadiran tutur lawan. Yang kedua, unsur gramatikal lengkap. Yang ketiga, tidak dipengaruhi ruang dan waktu. Serta yang keempat, dipengaruhi tanda baca atau ejaan. Kalimat komunikasi yang baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak menyimpang dari kaidah bahasa. Yang kedua, logis atau dapat diterima dengan nalar. Yang ketiga, jelas dan dapat menyampaikan maksud atau pesan dengan tepat. Sekian presentasi dari saya, Maria Christine Diaruna. Terima kasih.